Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dengan takdir Allah, kita berjumpa kembali dalam kajian singkat di Dzakir TV. Yang insya Allah kajian akan berlanjut terus dengan menyajikan kajian-kajian di atas manhaj salaf dengan dalil-dalil dan hujjah secara otentik dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan video kali ini insya Allah yang menjadi kajian kita, judul kajian kita yaitu 2 hidayah yang harus aku raih. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya ada 2 hidayah yang harus kita raih. Bagaimana caranya agar kemudian hidayah ini menjadi milik kita, sehingga kita akan dapati petunjuk jalan yang terang dalam hidup ini di saat menjalani kehidupan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah inilah yang akan menjadi penerang dalam kegelapan, dan dia akan menjadi sinar di saat kita tak bisa melihat. Dia yang akan menjadi tongkat di saat kita tak mampu berjalan. 2 hidayah inilah yang akan membimbing kita menuju Allah dan untuk sampai kepada keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. 2 hidayah itu adalah 1. Hidayatul taufiq, yakni hidayah yang langsung datang dari Allah. Yang kedua adalah hidayatul irsyad atau hidayatul ilm, yakni berupa hidayah, berupa petunjuk secara ilmu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah 213, wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya ini adalah hidayatul taufik, hidayah yang hak secara mutlak diberikan oleh Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Dan hidayah taufik ini tidak diberikan kepada manusia, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan bisa untuk menitipkan hidayah ini kepada orang yang ia cinta sekalipun. Karena itulah dalam riwayat yang sahih dalam tafsir Ibnu Katsir pun dijelaskan ketika menjelaskan tentang ayat Al-Quran surah Al-Qasas pada ayat yang ke-56. Ketika Abu Talib mendekat pada kematiannya, dekat dengan akhir-akhir hidup, atau mungkin dalam bahasa kita saat menjelang sekaratnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan menjumpainya di sana. Dan di situ sudah ada kawan Abu Talib sendiri yang merupakan keluarga Rasulullah, Abu Jahal bin Hisham, dan kemudian Abdullah bin Umayyah. Dengarkan. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatun usydha 'indaka yaumal 'inda Allah.
sebuah kalimat yang dengan itu aku akan mengsaksikan, bersaksi atas dirimu atau membela dirimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian, singkat cerita, ternyata Abdul Muthalib mengikuti keinginan daripada Abu Jahal. Saat Abu Jahal berkata, jangan. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu akan membenci agama daripada Abdul Muthalib yang menunjukkan kefanatikannya terhadap agama jahiliyah? Akhirnya, singkat cerita, saling mengulang. Rasulullah mengulangi agar dia mengucapkan syahadat. Kemudian Abu Jahal pun mengulang agar dia tetap beriman kepada agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah, agama syirik. Ternyata akhir kehidupannya ditutup dengan tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah, walaupun dia adalah orang yang paling dicintai Rasul secara basyariyah, sifat kemanusiaannya. Ternyata Rasul pun tidak bisa menitipkan hidayah ke hati paman yang dicintai. Nah, dengarkan ya. Kemudian yang kedua, hidayatul irsyad, yakni hidayah petunjuk berupa ilmu. Dan pada hidayah ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hak untuk menyampaikannya, diberikan hak untuk memberikannya kepada orang lain, seperti kita juga diberikan kebebasan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu petunjuk dalam Islam sampai orang betul-betul berada di atas jalan siratal mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sebagaimana terdapat dalam surah Syura ayat 52, Muhammad, bahwa sesungguhnya engkau adalah sang pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya engkau diberi hak untuk memberikan bimbingan ilmu kepada orang lain yang menghantarkan dia kepada jalan yang lurus. Ikhwan, dua hidayah inilah yang kita cari. Satu hidayah pertama, hidayah taufik, harus kita banyak mintakan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa wal huda wat tuqa, wal huda wat tuqa, agar diulang-ulang. Semoga Allah memberinya. Tapi yang kedua, ingat, hidayah irsyad, hidayah ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bakalan sampai kepadamu bila petunjuk dalam caramu beramal tidak menjadikan contoh dan petunjuk yang datang dari Nabi untuk mengamalkannya. Karena itu, kita diperintahkan untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Agar amalan yang kita lakukan benar-benar berdiri tegak di atas petunjuk Nabi. Ikhwan, itu yang pertama secara ilmu. Yang kedua, baru kemudian amalan kita ini dinyatakan benar-benar di atas petunjuk bila amalan itu jelas datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu ayat ini menjelaskan, wa innaka latahdi, engkau Muhammad, hanya engkau yang berhak memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya bila ada amalan Anda yang tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan amalan yang benar, bukan amalan yang di atas petunjuk, tapi amalan yang jelas-jelas menyimpang dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, dalam surah Al-Qasas dijelaskan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tak akan pernah bisa menitipkan hidayah taufik itu kepada orang yang kau paling cintai sekalipun. Sehingga kita diperintahkan untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Yang sangat sedih, hidayah taufik belum kunjung juga didapat.
hidayah ilmu, petunjuk dan sunnah yang datang dari Rasulullah malahan justru ditantang dan dibenci. Kapan hidayah harus kurai? Hidayah berupa hidayah taufik tak kunjung juga diberikan oleh Allah. Sementara hidayah berupa petunjuk dan ilmu yang datang diajarkan dari Rasulullah dianggap menantang budaya, dianggap aliran keras, dianggap orang eksklusif, dianggap orang ini dan lain-lain sebagainya. Kapankah hidayah itu akan kau raih? Sambutlah. Bila ada seorang ustadz yang berdakwah kepadamu dengan dakwah bermanhaj salaf, maka terima, karena insya Allah dia hanya akan menyampaikan petunjuk yang datang dari Nabi kepadamu, dan apa yang tidak datang dari Nabi maka tak mungkin dia akan ajarkan kepadamu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap tunggu kajian berikutnya di Dzakir TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.